Baiklah, nama saya Prasetya Tarigan, NIM 210306146, Universitas Sumatera Utara, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, serta hubungannya. Yang pertama yaitu proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut ke pelumas saliva. Di dalam gijat secara mekanis dan hidrolis dilanjutkan dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan atau cecum, rektum, dan kolon. Pada bagian miles terjadi pencer. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat. Kemudian asam piruvat dihasilkan akan diubah menjadi VPA, CO2, dan CH4. Yang kedua adalah menjelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati produk awal sampai produk akhir. Di dalam proses metabolisme karbohidrat, hal berfungsi secara spesifik, yakni menyimpan glikogen, mengubah gluktosa dan fruktosa menjadi glukosa dan gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati berperan penting di dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya dalam penyimpanan glikogen, dan memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpan dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah. Bila konsentrasi kembali darah, glukosa darah mulai turun melalui rendah. Yang ketiga adalah jelaskan proses pencernaan protein unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dari kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-ngaduk makanan, mencampurkannya dengan getah. Pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin, HCl dan pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot, licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel atau goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya, membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh limpa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air zat makanan. Sel absorpsi dan filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk
ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna pada terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen perombakan protein oleh enzim proteolitik dan rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar adalah mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen yang akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino, dan amonia untuk kelas selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum, dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber protein sintetis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Oleh karena itu, mikroba rumen amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. 4. Jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi dalam hati. Di dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida dan enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diolah menjadi peptida dan asam amino yang digunakan oleh sebagian mikroba rumen dan pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Asam tidak, semua peptida dan semua asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan dalam mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Yang kelima adalah jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap. Rumen melainkan terus ke alat pencernaan bawah dan usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemuluskan asam lemak menjadi suatu bentuk larut dalam air sehingga dapat diserap sel mukosa dalam usus halus. Lemak yang diserap untuk masuk peredaran darah merupakan vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus trochleus. Sebagian dari lemak yang diserap terutama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limpatik dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia mekanisme yang mengangkut lemak di hati menuju ke jaring-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida
sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastik yang menghambat sekresi getah, pencernaan, dan memperlambat proses pengadukan. Lemak dirembuliskan oleh garam empedu, dirombak oleh esterase dan memecah ikatan ester dalam asam lemak dan gliserol. Garam-garam empedu mengembuluskan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi degliserida, monoliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Asam lemak bebas dan gliserol, penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dan fosfaat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid disterilisasi dengan protein, dilepaskan dengan sistem getah bening. Sebagian globul-globul kecil yang disebut chromosom adalah kemudian dibawa ke aliran tanah. Yang keenam adalah jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap di metabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut akan dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak akan tak jenuh akan dijumpai pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linolit atau linoleat akan dipisahkan asam lemak, gliserol atau menjadi VPA. Bakteri anaerobio lipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri butyric fibrisolven digunakan menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat memengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya lemak, pH, dan ionopon bakteri rendah atau biogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis pada rumen. Terjadi disomerisasi dan ikatan cis pada trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Bioseparasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada masuk ke duodenum sebagai lemak belas tinggi. Asam lemak C14 membentuk trisulgliserol dan dalam epitel. Kolesterol membentuk kilomikron dan masuk peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak dan akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu hasil akhir adalah pencernaan. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Maaf jika ada terjadi kesalahan-kesalahan. Sekian dan terima kasih.